Manusia dengan seluruh makhluk hidup saling terhubung seperti jaring laba-laba. Di permukaan dan perut bumi terdapat jutaan bahkan miliaran benda dan makhluk hidup saling terhubung, yang masing-masing mempunyai tugas dan fungsinya serta caranya tersendiri untuk menghidupkan dirinya dan makhluk hidup lain termasuk manusia. Kita melihat fungsi alamiah alam melalui air yang terus mengalir, rumput dan pohon yang terus bertumbuh, kicauan burung-burung, lahan pertanian yang selalu difungsikan dan hasilnya kita nikmati. Semua itu adalah satu kesatuan dengan nilai budaya, keadilan, relasi sosial dan ekologis, sandang dan pangan, kebahagiaan dan kesejahteraan, martabat dan solidaritas antar dan lintas generasi. Pembangunan berdalil menumbuhkan perekonomian seperti pertambangan dengan jenis apapun yang mengeruk perut bumi adalah tindakan sadar dan sengaja memutuskan sistem alamiah alam dan merusak ekosistem bumi lintas generasi. Hukum lingkungan yang mengatur relasi antar ekosistem dengan sosial budaya manusia di setiap generasi luput dari pertimbangan usaha pertambangan. Politik dan ekonomi cenderung saling mempersalahkan atas kemiskinan dan kerusakan lingkungan. Yang satu terobsesi dengan keuntungan ekonomi belaka, dan yang lain hanya terobsesi untuk mempertahankan atau meningkatkan kekuasaannya. Kita berada pada konflik sosial dan ekologis akibat kesepakatan-kesepakatan yang gagal melestarikan lingkungan dan melindungi yang terlemah. Sangat keliru melihat makhluk-makhluk hidup lainnya sebagai objek belaka yang tunduk pada kuasa manusia yang sewenang-wenang, memandang alam sebagai objek laba dan kepentingan saja, mempunyai konsekuensi serius bagi masyarakat, seperti ketidakadilan dan kekerasan bagi sebagian besar masyarakat. Demikian kata Paus Fransiskus. Berbagai hasil kajian sudah berbaris rapi dan terdokumentasi di berbagai media tentang kenyataan pahit yang dialami akibat pertambangan. Terancamnya hak asasi manusia dan kehidupan sosial budaya, konflik ekologis dan sosial, dan matinya solidaritas antar dan lintas generasi adalah cerita kelam kehadiran tambang yang perlu dipertimbangkan kembali dalam menerima dan menerbitkan izin usaha pertambangan. Hak peternak, petani, nelayan, dan anak cucu untuk menyambung hidup dari alam warisannya terancam, bahkan dicabut. Nilai sosial budaya pun ikut tergerus. Gendang one lingkon peang akan menjadi narasi tanpa kekuatan di kemudian hari. Vai bate tiku, uma bate duat, natas bate labar, bio bate kaeng akan ikut terancam. Semua makhluk membutuhkan kesejahteraan termasuk manusia, dan semua pihak mendukung segala usaha untuk mewujudkannya. Kesejahteraan tidak terbatas pada terpenuhnya kebutuhan material, tetapi juga aspek kebahagiaan, ketenangan, kebebasan, pengakuan, kesetaraan, dan rasa aman. Menolak pertambangan bukan berarti menolak kesejahteraan atau melanggengkan kemiskinan. Sebaliknya, menolak pembangunan seperti pertambangan berdalil membawa kesejahteraan yang justru mengabaikan keutuhan lingkungan dengan mengeruk perut bumi, rentan terhadap terjadinya kemiskinan, bahkan pemiskinan, kekerasan dan keresahan, konflik sosial dan ekologis, dan mengabaikan solidaritas antar dan lintas generasi. Sebelum semuanya terjadi lagi, dengan melihat apa yang sudah terjadi, selamatkan bumi Nuca Lale yang eksotis dengan meningkatkan kualitas infrastruktur, air minum bersih, irigasi dan penerangan untuk mendukung pengembangan dan peningkatan usaha pertanian dan peternakan, perikanan, pariwisata, seni dan kerajinan tanpa mengorbankan warisan leluhur. Menolak pertambangan bukan untuk dipuji atau karena desakan kepentingan pribadi. Sebaliknya, menyuarakan suara mereka yang tidak bisa bersuara dan panggilan hidup untuk melindungi dan menjaga keutuhan alam, serta bentuk kehadiran kita sebagai pelayan yang bermartabat dengan mewariskan budaya sebagai identitas dan ekosistem bumi yang lebih baik kepada generasi berikutnya. Solidaritas antar generasi adalah keadilan mendasar, karena bumi yang kita terima juga milik mereka yang akan datang. Lingkungan adalah pinjaman atau utang yang diterima setiap generasi dan harus diteruskan kepada generasi berikutnya. Demikian kata Paus Fransiskus. Siarah manusia selalu berawal saat dilahirkan dan berakhir pada kematian, sedangkan tanah tidak pernah mati dan tidak pernah dilahirkan kembali. Demi identitas dan leluhur, demi tanah dan alam ini yang menjadi sumber kehidupan dan saksi perjalanan hidup setiap generasi. Mari bahu-membahu membangun Manggarai dengan menolak segala bentuk pertambangan yang mengancam hak asasi manusia, sosial dan budaya, serta keutuhan alam Manggarai. Meratanya pembangunan dari berbagai aspek dengan mengandalkan dan mengembangkan sektor pertanian, peternakan, pariwisata, perikanan, kesenian, dan kerajinan adalah potensi unggulan dan identitas perekonomian Manggarai yang harus berbasis kerakyatan dan berwawasan ekologis. Selamatkan bumi, selamatkan rumah kita, rumah setiap generasi Manggarai. Selamatkan tanam bate di Siami, serong di Siembo dari aktivitas pertambangan.